Pace bene, masih di mea culpa. Bacaan dari Markus 8 ayat 11 sampai 13. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka. Ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Orang Farisi datang dan bersoal jawab dengan Yesus dan mau mencobai dia. Saya pikir ini menjadi alasan mengapa akhirnya Yesus mengeluh dan ia meninggalkan mereka. Saya yakin sebagian besar dari kita tidak berniat untuk mencobai Yesus. Bukan berarti setiap kali kita meminta dari Yesus kita ingin mencobai dia. Tidak juga saya pikir. Karena memang membutuhkan itu. Ada kebutuhan kita yang kita tidak tahu mau minta kemana selain daripada meminta kepada Yesus. Katakanlah kesembuhan, rezeki, keselamatan, perlindungan di jalan, atau di dalam pekerjaan sehari-hari. Kita meminta bukan ingin mencobai, tetapi karena membutuhkan. Maka sebenarnya kita tidak bisa juga langsung mensejajarkan diri kita dengan orang-orang Farisi dalam hal ini. Karena kita meminta bukan untuk mencobai Yesus. Nah, kalau begitu, apa yang bisa kita lihat? Orang Farisi di sini meminta tanda. Kita yang hidup ribuan tahun setelah kisah ini, 2000 tahun, telah mendapatkan kitab suci, membaca kisah tentang Yesus. Dan rasa-rasanya kita bisa melihat tanda pada masa itu, kesembuhan, makanan yang tersedia, bahkan kebangkitan dari mati sebagai tanda dari penyelenggaraan dari pihak Yesus. Persoalan kita sekarang adalah tidak menyadari bahwa tanda itu telah ada dan masih menginginkan yang lain untuk pembuktian. Sebenarnya di tengah-tengah kita ada banyak tanda bagaimana Yesus telah terlibat dalam kehidupan orang-orang, bahkan kehidupan kita sendiri. Tetapi kita tidak punya, kadang-kala tidak punya kepekaan rohani untuk menemukan bahwa sebenarnya Allah telah berbuat banyak dalam hidup ini. Tetapi karena asyik untuk terus meminta dan meminta, apa yang telah kita miliki tidak kita sadari sebagai pemberian dari Allah, sebagai tanda penyelenggaraan Allah dalam hidup kita. Karena perhatian kita selalu ke yang belum ada dan lupa menyadari apa yang sudah ada dan mensyukuri itu. Bagaimana tanda menyadarinya? Mensyukuri itu. Tanda menyadari apa yang Allah beri kepada kita, tanda kita telah menyadarinya ialah mampu mengucap syukur atas pemberian itu, atas hidup, atas kesempatan hidup, atas kesehatan, atas keturunan, atas rezeki. Mungkin lebih banyak yang merasa tak seberapa rezekinya, tetapi syukur atas kesempatan-kesempatan, pengalaman. Sebenarnya banyak yang bisa disyukuri, yang membuat kita tidak perlu merasa untuk meminta lebih lagi sebagai tanda bahwa kita selalu membutuhkan campur tangan Tuhan dalam hidup, selalu membutuhkan itu. Saya pikir selama kita masih di dunia ini.
Tetapi untuk membuktikan bahwa benar-benar Allah itu ada, kita tidak butuh seyogianya. Tidak butuh lagi. Karena apa yang kita imani telah terbukti di dalam sejarah. Kalaupun rasanya ada yang kabur, ada yang tidak cukup terang, mungkin mata rohani kita yang perlu lebih ditajamkan lagi, dibuka lagi, untuk menemukan bahwa penyelenggaraan Tuhan ada dalam hidup kita. Saya pikir syukur juga bahwa Tuhan masih memberi kita waktu untuk merenungkan tanda-tanda kebaikan-kebaikan yang Dia sudah beri dalam hidup kita. Pace e bene.